Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah perjalanan seorang pendaki yang menghadapi teror goib di Gunung Lawu. Sebuah gunung yang dikenal menyimpan banyak misteri dan kisah angger. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebuah pengingat bahwa alam memiliki batas yang tak boleh kita langgar. Mari kita simak kisahnya dengan hati yang waspada. Malam itu, langit menggantungkan bintang-bintang yang redup, seolah tahu akan ada kisah besar yang segera terbuka. Di tengah kesunyian kota, seorang pemuda bernama Dimas sedang mempersiapkan perjalanannya menuju salah satu gunung yang penuh misteri. Bukan sekadar pendakian biasa, melainkan perjalanan yang telah memanggilnya bahkan sebelum ia menyadarinya. Semua berawal dari sebuah mimpi yang terus mengusiknya selama berhari-hari. Dalam mimpinya, Dimas melihat dirinya berada di sebuah puncak yang asing, berdiri di dekat sebuah tugu bertuliskan angka 3265 mdpl. Seorang lelaki tua berbelangkon, berpakaian serba hitam dengan sorot mata yang sulit dibaca, muncul dan memanggil namanya. "Dimas, aku tunggu kamu di sini." Setiap terbangun, jantung Dimas berdebar kencang, seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia mencoba mengabaikan, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah permainan bawah sadar. Namun, malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini, sosok seorang perempuan berjas hujan merah muncul, menatapnya dalam-dalam dan berkata lirih, "Tolong antarkan aku ke puncak. Aku sudah lama menunggu." Dimas tak lagi bisa mengelak. Rasa penasaran dan firasat aneh yang menggelayutinya memaksa dia untuk mencari tahu. Ia pun mulai menelusuri gunung-gunung dengan ketinggian 3265 mdpl. Hingga akhirnya, semua petunjuk mengarah pada Gunung Lawu. Disinilah perjalanan Dimas dimulai. Ia mengajak 3 orang sahabatnya, Bayu, Panji, dan Mita, untuk menemaninya mendaki. Namun, Dimas merahasiakan sesuatu. Ia tak pernah menceritakan kepada mereka tentang mimpi yang seolah menjadi panggilan gaib itu. Baginya, ini adalah perjalanan yang harus ia jalani sendiri, meski ditemani langkah orang lain. Perjalanan mereka menuju base camp bukanlah perjalanan yang mulus. Google Maps membawa mereka pada jalur sempit, gelap, dan rusak, seolah alam bersekongkol untuk menghalangi mereka. Di tengah perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar. Dimas mendengar gemuruh seperti pasar malam yang tak terlihat wujudnya. Ia juga melihat sosok-sosok ganjil, salah satunya adalah perempuan yang menunduk di tengah jalan dan tiba-tiba mendongak dengan wajah pucat tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. "Jangan lihat matanya," bisik Dimas kepada Bayu saat mereka perlahan melewati sosok itu. Mereka menundukkan kepala, melaju pelan, sementara keringat dingin mengucur di sepanjang leher mereka. Suara perempuan itu menggema di kepala Dimas seolah memaksanya untuk tetap melanjutkan perjalanan. Keanehan demi keanehan terus mengikuti mereka. Suara kodok di tengah malam yang terdengar seperti isyarat, jalanan yang menyesatkan, bahkan para pedagang yang tiba-tiba membisu melihat keberadaan sosok-sosok tak kasat mata yang sedang mereka hadapi. Namun, Dimas tetap melangkah, hatinya sudah tertampat pada panggilan itu. Apa yang sebenarnya menunggu Dimas di puncak? Siapa sosok lelaki tua yang memanggilnya? Dan kenapa perempuan berjas hujan merah itu memilih Dimas sebagai pengantarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan akan terjawab seiring langkah mereka menapaki jalur Gunung Lawu yang penuh tabir dan rahasia. Dimas adalah seorang mahasiswa yang menyimpan rasa ingin tahu besar tentang alam dan dunia di baliknya. Di sela kesibukannya menghadapi kuliah daring yang monoton, Dimas kerap meluangkan waktu untuk bertualang, mendaki gunung-gunung yang belum pernah ia jajaki. Bagi Dimas, mendaki bukan hanya soal menaklukkan ketinggian, tetapi juga sebuah perjalanan untuk mencari diri, menelisik makna-makna yang sering tersembunyi di balik kabut tebal dan dinginnya angin puncak. Teman-teman terdekatnya mengenal Dimas sebagai sosok yang pendiam, tapi tegas dalam mengambil keputusan. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara tentang apa yang ia yakini. Termasuk kali ini, ketika ia memutuskan mendaki Gunung Lawu setelah serangkaian mimpi yang menghampirinya tanpa jeda. Dimas memilih memendam semua kegelisahan itu seorang diri.
Dalam perjalanannya, Dimas ditemani oleh 3 sahabatnya. Bayu, sosok yang humoris, selalu mampu mencairkan suasana meski di tengah kelelahan. Ia adalah teman lama Dimas sejak duduk di bangku sekolah dan sudah beberapa kali mendaki bersama. Lalu ada Panji, seorang pendaki yang terampil, cekatan, dan cukup peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata, meski seringkali ia menutupi itu dengan logika. Dan terakhir, Mita, satu-satunya perempuan dalam tim kecil mereka. Mita adalah sosok yang kuat, gigih, meski kadang mudah panik ketika menghadapi situasi di luar nalar. Gunung Lawu menjadi tujuan mereka kali ini. Sebuah gunung yang tak hanya dikenal dengan keindahan puncaknya, tetapi juga dengan kisah-kisah misteri yang melekat erat di setiap jalurnya. Bagi banyak orang, Gunung Lawu bukan sekedar gunung biasa. Ia adalah gerbang yang menghubungkan 2 dunia. Dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi di balik kabut tebal. Dimas dan ketiga sahabatnya memulai perjalanan dari kota asal mereka, mengendarai sepeda motor melintasi jalan panjang menuju base camp pendakian via jalur Cetoh. Rute yang mereka tempuh bukanlah jalan utama. Google Maps membawa mereka ke jalanan kecil, sempit, rusak, dan semakin lama semakin menyesatkan. Di tengah perjalanan yang sepi dan gelap, mereka dihantui suara-suara aneh yang terdengar seperti gema pasar malam. Tapi tidak ada pasar, tidak ada keramaian. Yang ada hanyalah jalanan sunyi yang memaksa mereka untuk terus maju. Ketika mereka melewati ganggang kecil yang semakin menjorok ke dalam, sebuah kejadian aneh terjadi. Seorang perempuan berdiri menunduk di tengah jalan. Bajunya lusuh, wajahnya tak terlihat. Dimas langsung mengingat mimpi yang berulang kali ia alami. Ia memperingatkan Bayu agar tidak menatap mata perempuan itu. Perlahan mereka melaju, namun saat mereka tepat berada di depannya, perempuan itu mendongak dengan gerakan kaku. Wajahnya pucat, kosong, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya kulit datar yang mengerikan. Dimas menahan napas. Ia tahu ia sedang berada di jalur yang tidak seharusnya dilewati. Namun semua seakan sudah digariskan. Suara perempuan itu terus berdengung di telinga Dimas, memanggil, menuntut, memaksa. Dimas merasakan ikatan yang tak mampu ia jelaskan, seolah ia dan perempuan itu sudah terhubung bahkan sebelum ia memulai perjalanan ini. Mereka akhirnya tiba di base camp dengan kelelahan yang menumpuk. Malam itu, Dimas hanya berusaha mengistirahatkan tubuhnya, namun pikirannya terus berkelana. Dalam tidurnya, lelaki tua berbelangkon itu kembali hadir. Dengan suara dalam yang lembut, lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga jalur, seseorang yang selama ini membimbing orang-orang yang tersesat. Ia juga memperingatkan Dimas untuk tidak ikut campur dalam urusan yang akan ia hadapi di pendakian nanti. Gunung Lawu, kabutnya yang tebal, dan rahasia yang menunggu untuk dibuka, perlahan-lahan menyeret Dimas dan teman-temannya pada perjalanan yang tak akan pernah mereka lupakan. Sebuah perjalanan yang bukan hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga keberanian hati untuk menghadapi apa yang tak kasat mata. Di balik langkah mereka yang terus maju, ada kisah yang sudah menunggu untuk terungkap. Setelah malam panjang yang menguras tenaga dan pikiran, pagi itu udara di base camp Gunung Lawu terasa dingin, namun segar. Langit sedikit cerah, seolah mengundang siapa saja untuk segera menapaki jalur pendakian. Dimas dan ketiga sahabatnya berkemas dengan semangat yang mulai terbangun. Meski di sudut hati Dimas, ada beban yang tak bisa ia bagikan kepada siapapun. Mereka memulai pendakian tepat pukul 8 pagi. Langkah demi langkah mereka ayunkan, menembus jalur setapak yang dikelilingi rimbunnya pepohonan dan kabut tipis yang perlahan-lahan mulai turun. Di pos 1, perjalanan mereka masih berjalan normal. Tidak ada kejadian ganjil, tidak ada suara aneh. Hanya canda tawa dan derap langkah pendaki lain yang sesekali mereka temui di jalur. Namun, saat memasuki pos 2, hujan rintik-rintik mulai turun, menciptakan irama yang samar di atas daun-daun yang lebat. Dimas, yang berada di belakang, menatap ke sekeliling dengan gelisah. Matanya menangkap sosok Mita yang berjalan seorang diri,
tampak mulai kelelahan. Dimas menawarkan sepotong roti sambil memastikan keadaan sahabatnya itu baik-baik saja. Di tengah suasana itu, suara lirih yang tak asing kembali menyapa Dimas. Suara perempuan berjas hujan merah yang pernah ia temui dalam mimpinya. Lihat ke belakang Dimas. Suara itu bergema di kepalanya. Dimas memutar tubuhnya perlahan. Di kejauhan, di sisi belakang shelter, ia melihat sesosok makhluk besar berdiri tegap. Tubuhnya dipenuhi bulu kasar, matanya menyala merah, taringnya mencuat dengan garang. Sosok itu menatap lurus ke arah Dimas, seolah hendak menerkam. Dimas tertegun. Suara lirih itu kembali terdengar. Dia datang untuk seseorang yang telah mengganggu anaknya. Tubuh Dimas kaku. Ia tahu makhluk itu tidak datang tanpa alasan. Siapa? Siapa yang telah mengganggu anaknya? Bisik Dimas dalam hati. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sosok perempuan itu membisikkan jawaban yang mengejutkan. Seseorang dari kelompokmu. Dimas menoleh ke sahabat-sahabatnya yang tengah beristirahat. Bayu sedang bercanda dengan Panji. Mita tengah meneguk air sambil mengatur napas. Tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang mengintai mereka dari balik kabut. Perempuan itu kembali berkata, makhluk itu akan menuntut balas. Dia tidak akan pergi sebelum mengambil yang ia inginkan. Dimas mulai merasa perjalanannya telah berubah. Ini bukan lagi pendakian biasa. Ada sesuatu yang telah mengusik keseimbangan dunia gaib di Gunung Lawu. Sesuatu yang kini menyeret mereka semua ke dalam bahaya yang tidak mereka pahami. Saat mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 3, suasana menjadi semakin berat. Bayu tiba-tiba mengeluh pusing dan mulai berjalan lambat. Panji yang biasanya kuat, kini sesekali terhenti dan menatap kosong ke depan. Mita semakin sering menunduk, seolah ada yang menekan pundaknya. Dimas sadar, makhluk itu mulai mempengaruhi mereka. Di sebuah dataran sebelum pos 3, mereka memutuskan beristirahat sejenak. Awan tebal mulai menggantung rendah. Udara semakin dingin dan kabut putih perlahan-lahan menyelan jalur yang baru saja mereka lewati. Di tengah keheningan, suara perempuan itu kembali memecah pikiran Dimas. Jaga mereka, tapi jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dimas mulai mempertanyakan maksud suara itu. Bagaimana mungkin ia bisa melindungi sahabat-sahabatnya jika ia tak diperbolehkan ikut campur? Tak lama kemudian, Dimas merasakan kehadiran lelaki tua berbelangkon yang pernah muncul dalam mimpinya. Lelaki itu berdiri di antara kabut, menatap Dimas dengan tatapan penuh makna. Apapun yang terjadi nanti, kamu harus kuat. Kamu harus ingat siapa dirimu sebenarnya. Ujar lelaki itu pelan sebelum tubuhnya kembali menghilang di telan kabut. Dimas mulai menyadari perjalanan ini jauh lebih besar dari sekedar mendaki gunung. Ada tali tak terlihat yang telah menariknya ke dalam pertempuran yang belum ia pahami. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Perjalanan mereka belum separuh, namun ancaman itu sudah nyata. Keseimbangan yang semula mereka bawa sebagai pendaki biasa, kini telah retak. Perjalanan ini bukan lagi sekedar pendakian, ini adalah jalan menuju pertempuran. Langkah demi langkah semakin berat, bukan hanya karena jalur yang menanjak, tetapi juga beban rasa takut yang mulai merambat ke dalam dada. Dimas, Bayu, Panji, dan Mita melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dengan perasaan yang tak menentu. Dimas terus mendengar bisikan lirih dari perempuan berjas hujan merah itu. Namun ia memilih diam, menyimpan kegelisahan itu sendiri. Saat mereka mulai memasuki area hutan yang lebih rapat, kabut semakin tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Suara alam seperti menghilang, berganti dengan keheningan yang mencekam. Udara terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, Mita menghentikan langkahnya. Ia memegang lengan Dimas dengan tangan gemetar. "Dim, kamu denger nggak? Ada yang manggil nama aku," bisiknya dengan mata yang mulai basah. Dimas mencoba menenangkan Mita. "Gak ada siapa-siapa, Mit. Mungkin cuma halusinasi." Tapi Dimas tahu, ini bukan halusinasi. Ia juga mendengar suara itu. Suara perempuan yang terus memanggil-manggil nama mereka, suaranya samar, seperti bergema dari balik kabut. Beberapa meter kemudian, Panji mulai merasakan tubuhnya berat. Ia sering terdiam, seolah pikirannya sedang diikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Bro, aku kayak ditarik ke belakang. Berat banget, kayak ada yang nahan aku buat terus jalan." Keluh Panji dengan napas memburu. Bayu pun mulai kehilangan semangat. Wajahnya pucat, kakinya lemas. "Dim, perasaan gue gak enak. Ini jalannya kok gak selesai-selesai.
Gue ngerasa kayak muter-muter di tempat yang sama. Dimas mulai paham. Mereka sedang digiring masuk ke dalam perangkap. Jalur pendakian yang seharusnya terus menanjak, kini seperti membawa mereka berputar, seolah-olah gunung itu menolak mereka untuk maju. Di tengah situasi itu, suara perempuan itu kembali menggaung di kepala Dimas. Kamu harus memilih, Dimas, siapa yang akan kamu lindungi. Tidak semua dari kalian akan sampai puncak. Suara itu seperti pisau yang membelah hati Dimas. Ia terjebak dalam dilema. Jika ia ikut campur, ia melanggar pesan lelaki tua berbelangkon itu. Jika ia diam, ia mungkin akan kehilangan sahabat-sahabatnya. Perjalanan mereka semakin pelik ketika hujan deras mulai turun. Mereka berusaha mencari tempat berteduh, dan akhirnya menemukan sebuah tanah lapang kecil yang cukup aman untuk mendirikan tenda. Tapi malam itu bukan malam istirahat. Malam itu adalah malam teror. Ketika mereka berempat berusaha tidur, Dimas terbangun karena merasakan ada sesuatu yang menarik-narik kakinya dari luar tenda. Suara bisikan perempuan itu semakin keras dan kini terdengar seperti berada di samping telinganya. "Dimas, waktumu hampir habis." Dimas membuka matanya lebar-lebar, dan betapa terkejutnya ia saat melihat sepasang tangan yang penuh lumpur menembus kain tenda, menggenggam pergelangan kakinya dengan erat. Dimas berteriak dan langsung duduk, membuat semua orang terbangun. Mereka semua panik. Panji menyalakan senter namun tak ada apa-apa di luar. Bayu gemetar dan Mita mulai menangis. "Apa yang barusan narik kakimu, Dim?" tanya Bayu dengan suara bergetar. Dimas tak bisa menjelaskan, ia hanya bisa meminta mereka untuk tetap tenang. Tapi hatinya bergejolak, ia sadar mereka benar-benar sedang dikepung oleh sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Malam itu, Dimas memutuskan berjaga sendirian. Ia duduk di depan tenda dengan tatapan kosong, menunggu, berharap semua ini hanyalah ujian kecil. Tapi takdir berkata lain. Dalam keheningan itu, lelaki tua berbelangkon muncul lagi. Kali ini, ia duduk di samping Dimas. "Kamu sudah sampai di batas. Besok, kamu harus membuat keputusan. Tapi ingat, apapun yang kamu pilih, akan ada harga yang harus dibayar." Dimas mencoba bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa makhluk itu mengejar kami?" Lelaki tua itu hanya menjawab pelan, "Seseorang di antara kalian telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak disentuh." Dimas tertegun. Ia menatap ketiga sahabatnya yang sedang terlelap, dan mulai bertanya dalam hatinya, siapa di antara mereka yang telah melakukan kesalahan? Dan bisakah ia menyelamatkan mereka semua? Pagi hari tiba, tetapi kabut tak kunjung hilang. Jalan yang mereka tempuh semakin aneh. Batu-batu yang mereka lewati semalam kini terlihat seperti susunan pemukiman tua. Suara-suara langkah kaki terdengar mengikuti mereka, namun saat mereka menoleh, tak ada seorang pun di belakang. Setiap langkah mereka membawa mereka semakin dalam ke misteri Gunung Lawi, semakin dekat pada rahasia yang mulai memperjelas wujudnya. Perjalanan yang semula mereka kira hanyalah pendakian biasa, kini telah berubah menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Langkah demi langkah membawa mereka semakin dekat ke puncak. Namun, jalan yang mereka lalui terasa seperti lorong yang menelan logika. Kabut tebal tak kunjung menipis, dan bisikan-bisikan yang semula samar kini mulai terdengar jelas di telinga masing-masing. Dimas bisa merasakan tekanan yang semakin berat di dadanya, seolah ada tali yang menjerat dan menariknya semakin dalam ke dunia yang tidak sepenuhnya ia pahami. Di tengah perjalanan, Mita tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke arah tumpukan batu di tepi jalur. "Itu rumah mereka. Mereka memanggilku," ucapnya dengan suara pelan, nyaris tanpa emosi. Dimas buru-buru menggenggam lengan Mita, mencoba menyadarkannya. Namun tatapan Mita kosong, seperti jiwanya sudah setengah terseret ke sisi lain. "Mita, jangan lihat itu. Ini bukan tempat kita," seru Dimas mencoba menarik Mita dari lamunannya. Tiba-tiba, sosok perempuan berjas hujan merah muncul tepat di belakang Mita. Wajahnya kini jelas terlihat, pucat, dingin, namun matanya basah, seolah menyimpan beban yang dalam. Ia menatap Dimas dengan sorot penuh makna. "Aku hanya ingin ke puncak. Hanya kamu yang bisa mengantarkanku ke sana. Tapi kamu terlambat, Dimas. Dia sudah hampir menjadi milikku." Dalam sekejap, tubuh Mita terhuyung dan terjatuh. Panji dan Bayu langsung menghampiri, panik dan kebingungan. Dimas berlutut di samping Mita yang kini terengah-engah dengan mata setengah tertutup. Apa yang terjadi? Kenapa dia begini?
tanya Panji dengan napas memburu. Dimas tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang ia tahu. Kita sudah digiring, Panji. Sejak awal kita sudah masuk ke dalam perangkap mereka. Mita, dia yang dipilih. Dia yang mereka incar. Bayu menggeleng cepat. Tidak, tidak mungkin. Kenapa Mita? Kenapa bukan kita? Dimas menggigit bibirnya, dadanya sesak. Dalam perjalanan menuju puncak, lelaki tua berbelangkon itu muncul lagi, kali ini dalam wujud yang lebih nyata. Ia berdiri di tepi jalur, menatap Dimas dengan wajah serius. Sekarang waktumu, Dimas. Dia sudah menginginkan temanmu. Kamu harus menjemputnya kembali. Tapi kamu harus tahu, ini bukan sekedar menyelamatkan. Ini pertarungan. Jika kamu kalah, bukan hanya Mita yang hilang, kamu juga. Dimas menatap lelaki tua itu, hatinya terombang-ambing antara ketakutan dan tekad. Apa yang harus aku lakukan? Buka jalur itu, masuki dunianya, hadapi dia. Tapi ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Dimas tahu, inilah saatnya. Inilah titik di mana ia harus bertaruh seluruh keberaniannya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan mulai melafalkan doa yang selama ini hanya ia dengar dalam pengajaran ilmu kebatinan. Dalam hitungan detik, jalur di depannya berubah. Kabut terbelah, membuka sebuah lorong samar yang seolah-olah memisahkan dua alam. Dimas, jangan! Ini terlalu berbahaya! Teriak Panji mencoba menahan sahabatnya itu. Namun Dimas melangkah masuk tanpa ragu. Di sisi lain, ia menemukan dirinya berada di sebuah padang sabana luas, langitnya kelabu, dan di tengah-tengahnya berdiri sosok tinggi besar dengan tubuh kekar, kulit kuning gelap, dada telanjang, dan sorot mata yang menyala. Sosok itu mengepalkan tinjunya dan dari tubuhnya memancar aura kebencian yang luar biasa kuat. Aku Aji Pamungkas, aku sudah menantikan kamu, ucapnya dengan suara berat. Dimas menggenggam kedua tangannya. Aku datang untuk mengambil kembali Mita. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya. Aji Pamungkas menyeringai. Kamu terlambat. Dia sudah hampir menjadi bagian dari kami. Jika kamu ingin menjemputnya, kalahkan aku. Tanpa peringatan, sosok itu melompat dan menghantamkan pukulan ke arah Dimas. Dimas menghindar dengan gesit, namun pukulan itu begitu kuat hingga tanah di belakangnya terbelah. Dimas balas menyerang, namun pukulannya nyaris tak memberi pengaruh. Pertarungan sengit pun dimulai. Dimas berusaha mengerahkan semua ilmu yang pernah ia pelajari, mulai dari teknik pernafasan, kekuatan tenaga dalam, hingga doa-doa yang ia lafalkan dalam hati. Namun setiap kali ia berhasil menyerang, Aji Pamungkas selalu bangkit kembali, semakin kuat, semakin ganas. Ini duniamu, bukan? Kamu terlalu kuat di sini, teriak Dimas sambil terengah. Aji Pamungkas tertawa. Ini adalah batas antara dunia manusia dan dunia kami. Tapi kamu bisa mengubahnya jika kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Dimas tiba-tiba teringat ucapan lelaki tua berbelangkon itu. Ia memejamkan mata, menyelam lebih dalam ke dalam dirinya sendiri. Dalam sekejap, ia melihat kilasan tentang silsilahnya, tentang leluhurnya yang merupakan penjaga batas dua alam, tentang darah yang mengalir dalam tubuhnya yang memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup gerbang antar alam. Aku bukan pendaki biasa, aku penjaga jalur. Keyakinan itu membakar semangatnya. Ia mulai melafalkan doa yang lebih dalam, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya, menciptakan sebuah portal kecil yang menghubungkan mereka ke ruang hampa, sebuah tempat di mana tidak ada yang bisa bertahan kecuali yang memiliki iman yang kuat. Ayo, kita selesaikan ini di tempat yang adil, tantang Dimas. Aji Pamungkas menyeringai. Dengan senang hati, keduanya masuk ke dalam portal. Di dalam ruang hampa itu, kekuatan Aji Pamungkas mulai melemah. Api yang biasa ia kendalikan kini padam. Kekuatan fisiknya berkurang dan tubuhnya perlahan mengempis. Di sisi lain, kekuatan Dimas justru semakin stabil. Di sini kekuatan sombongmu tidak berarti apa-apa.
yang bisa bertahan hanyalah keyakinan. Aji Pamungkas menggeram, mencoba memukul Dimas dengan amarah terakhirnya. Namun Dimas berhasil menghindar dan memukul balik dengan pukulan penuh keyakinan, membuat tubuh Aji Pamungkas terhempas dan jatuh lemas. "Bunuhlah aku jika kamu mau. Ini kesempatanmu," ucapnya dengan napas berat. Dimas menatapnya dengan diam. Ia kemudian mengulurkan tangan. "Aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kamu berhenti. Hentikan semua ini. Jangan ganggu kami lagi." Aji Pamungkas menatap tangan Dimas dengan sorot ragu, namun akhirnya ia menerima uluran tangan itu. Dalam sekejap, tubuhnya perlahan menghilang, seperti asap yang diterbangkan angin. Perempuan berjas hujan merah muncul di samping Dimas. "Kamu telah memilih jalan yang berbeda. Aku berterima kasih. Sekarang, aku bisa pergi." Seketika itu juga, portal hampa tertutup, dan Dimas tersadar kembali ke tubuhnya. Ia mendapati Mita sudah siuman, duduk dengan wajah bingung, sementara Bayu dan Panji menatapnya dengan campuran lega dan cemas. "Apa yang terjadi, Dim? Kamu pingsan lama?" tanya Panji. Dimas hanya tersenyum lelah. "Tidak apa-apa, semua sudah selesai." Tapi Dimas tahu, perjalanan ini baru permulaan. Kabut perlahan menipis, langit di atas mereka mulai membuka diri, seakan semesta mengerti bahwa badai yang mereka hadapi telah berlalu. Dimas duduk diam, memandang jauh ke jalur yang baru saja mereka lalui. Keringat masih membasahi dahinya, tubuhnya lelah. Tapi ada beban berat yang kini mulai terangkat dari dadanya. Mita yang sebelumnya tak sadarkan diri, kini sudah mulai pulih. Napasnya lebih teratur, wajahnya tak lagi pucat, namun masih ada kebingungan dalam sorot matanya. Ia menatap Dimas dengan tatapan yang penuh tanya. "Dim, barusan aku seperti ada di tempat lain. Rasanya aku hampir tenggelam. Aku mendengar suara perempuan yang memanggilku, tapi aku nggak ingat wajahnya." Dimas tersenyum kecil. Ia menepuk bahu Mita dengan lembut. "Itu sudah berlalu, Mit. Dia sudah pergi. Semua sudah selesai." Bayu dan Panji menghampiri, masih dengan raut khawatir. "Dim, apa yang barusan terjadi sama kamu? Kamu tadi pingsan, napasmu terengah-engah. Tapi kamu kayak lagi berkelahi. Badanmu kaku, tanganmu mengepal terus." Dimas menggeleng pelan. "Sulit dijelaskan, Bay. Tapi yang pasti, aku sempat masuk ke tempat mereka. Aku harus berhadapan langsung dengan sosok yang dari tadi membayangi kita." Bayu menelan ludah. "Dan, kamu menang." Dimas menatap kosong ke arah kabut yang perlahan menghilang. "Aku tidak tahu ini bisa disebut menang atau bukan, tapi kami bersepakat. Dia tidak akan mengganggu kita lagi." Perjalanan mereka berlanjut dengan langkah yang lebih ringan, meski tubuh mereka masih terasa letih. Setiap mereka menoleh ke belakang, kabut yang tadi tebal perlahan menjauh, seperti menghapus jejak-jejak kegelapan yang sempat menyelimuti mereka. Udara mulai terasa lebih hangat, jalur pendakian kembali terbuka dengan jelas. Di sepanjang perjalanan menuju puncak, Dimas merasa kehadiran perempuan berjas hujan merah itu semakin menipis. Suara-suara yang semula menghantui, kini hanya tinggal gema samar di kejauhan. Namun Dimas tahu, perempuan itu masih ada di sisinya, seolah diam-diam mengiringi langkah mereka, tapi tanpa lagi membawa ancaman. Ketika mereka akhirnya tiba di warung Bokyem, mereka beristirahat sejenak. Makan pecel khas Gunung Lawu yang hangat di tengah udara dingin terasa begitu melegakan. Canda tawa mulai terdengar lagi di antara mereka, seolah semua ketegangan sebelumnya perlahan larut bersama asapnya belum sepenuhnya selesai. Sebelum mereka memutuskan untuk melanjutkan langkah menuju puncak, Dimas duduk menyendiri di pinggir warung. Lelaki tua berbelangkon muncul untuk terakhir kalinya. Kali ini ia hadir dengan senyum hangat, tidak lagi seperti bayangan kabut yang samar. "Kamu sudah melangkah dengan benar, Dimas. Kamu sudah menemukan jati dirimu." Dimas menunduk, hatinya masih menyisakan keraguan. "Tapi, kenapa harus aku? Kenapa aku yang dipilih?" Lelaki itu menatap Dimas dengan mata dalam. "Karena kamu bagian dari kami. Karena kamu keturunan penjaga jalur. Karena kamu yang mau mendengarkan." Dimas menatap lelaki itu, mencoba memahami maksud di balik kata-katanya. "Jadi, selama ini aku memang dipanggil?" Lelaki itu mengangguk pelan. "Bukan semua orang bisa masuk ke jalur yang kamu lewati. Bukan semua orang yang bisa melihat mereka. Tapi kamu bisa. Dan kamu sudah memilih untuk tidak memusnahkan mereka. Kamu sudah memilih jalan yang damai." Dimas tersenyum tipis. "Apa setelah ini aku akan terus seperti ini? Melihat mereka, berhadapan dengan mereka?" Lelaki itu berdiri perlahan, kabut tipis mulai menarik bayangannya.
Perjalananmu belum selesai, Dimas. Akan ada waktu di mana kamu akan dipanggil lagi. Tapi untuk sekarang, nikmatilah perjalananmu. Antarkan dia ke puncak. Mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak hanya bertiga, Dimas, Panji, dan Bayu. Mita memutuskan beristirahat di warung Bok Yem, tubuhnya masih terlalu lemah untuk meneruskan pendakian. Jalur menuju puncak tidak mudah, mereka melewati Pasar Dieng, tempat yang dikenal dengan julukan Pasar Setan. Tapi anehnya, jalur yang semula begitu menyesatkan kini terasa lebih tenang. Dimas tidak lagi melihat bayangan-bayangan mengintai, tidak lagi mendengar bisikan-bisikan yang menghantui. Jalur itu seperti telah melepaskan mereka. Sesampainya di puncak, Dimas berdiri menatap sekeliling. Angin berhembus lembut, menyentuh wajahnya dengan sejuk. Ia memejamkan mata dan dalam keheningan itu, suara perempuan berjas hujan merah terdengar sekali lagi. Lembut dan samar, seperti bisikan angin. "Terima kasih, Dimas. Sekarang aku bisa pergi." Dimas tersenyum pelan. Ia tahu perjalanan ini telah mengajarkannya banyak hal. Tentang keberanian, tentang kepercayaan, dan tentang menerima takdir yang telah dipilihkan semesta untuknya. Di hadapannya, langit membentang luas. Perjalanan ini mungkin sudah selesai, tapi Dimas tahu, petualangan berikutnya bisa saja menunggunya di balik kabut yang lain. Waktu terus berlalu sejak peristiwa itu. Dimas dan sahabat-sahabatnya telah kembali ke kota dengan selamat, membawa cerita yang tak pernah benar-benar mereka bagi pada siapapun. Mereka sepakat, sebagian kisah cukup disimpan untuk diri mereka sendiri. Ada hal-hal yang memang tidak perlu dipahami semua orang, dan ada perjalanan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang menjalaninya. Setiap kali Dimas duduk sendiri di kamarnya, pikirannya kerap kembali ke perjalanan itu. Bukan tentang jalannya yang berat atau hujan yang mengguyur tanpa ampun, bukan pula tentang lelahnya tubuh mendaki menuju puncak, tetapi tentang bagaimana langkahnya telah menembus batas yang selama ini tak kasat mata, tentang bagaimana ia dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mengubah dirinya selamanya. Dimas mulai menyadari, hidup tidak selalu tentang siapa yang terkuat atau siapa yang tercepat. Kadang, hidup adalah tentang siapa yang mampu memahami makna dari apa yang tidak terlihat, tentang siapa yang bisa mendengarkan suara-suara yang selama ini diabaikan, tentang siapa yang berani berdamai bahkan ketika diberi kuasa untuk menghancurkan. Ia belajar, kadang seseorang tidak dipilih karena ia paling hebat, tapi karena ia mau berjalan, mau mendengar, dan mau mengerti. Perempuan berjas hujan merah itu tak pernah lagi hadir dalam mimpi Dimas. Tapi jejaknya tertinggal dalam kenangan, dalam setiap langkah yang Dimas ambil. Ia tahu, perempuan itu bukan sekedar makhluk gaib. Ia adalah simbol dari janji, dari amanah yang telah ia terima sejak ia dilahirkan. Dan lelaki tua berbelangkon, entah siapa ia sebenarnya, tidak pernah lagi muncul di hadapannya. Namun setiap kali Dimas menatap jalur pendakian, menatap kabut yang menggantung di puncak-puncak gunung, ia bisa merasakan kehadiran sosok itu masih mengawasinya, diam-diam mengiringi setiap perjalanannya. Setahun setelah kejadian itu, Dimas kembali ke Gunung Lawu, sendirian. Ia ingin memastikan bahwa jalur itu tetap terjaga, bahwa kabut yang dulu menyesatkannya kini sudah tenang. Ia mendaki dengan langkah yang mantap, tidak lagi dihantui rasa takut. Tetapi ketika ia tiba di sebuah pos yang dulu menjadi titik awal dari semua kejadian ganjil itu, Dimas menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di atas batu besar di tepi jalur terletak sebuah jas hujan merah, terlipat rapi seolah sengaja ditinggalkan untuknya. Dimas mendekati jas hujan itu, meraba perlahan. Hatinya berdesir. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Entah mengapa ia tahu ini bukan kebetulan. Tiba-tiba, di antara desiran angin yang berhembus pelan, terdengar bisikan yang begitu dikenal. "Aku belum benar-benar pergi." Dimas tersenyum, memandangi langit yang diselimuti awan tipis. Ia mengerti kini, beberapa pertemuan tidak untuk diakhiri. Beberapa perjalanan memang harus dilanjutkan, meski jalurnya belum terlihat. Mungkin inilah takdirnya. Menjadi penjaga jalur yang tak semua orang pahami, menjadi perantara antara dua dunia yang saling bertaut tetapi jarang disadari. Dan di tengah perjalanan yang baru saja ia mulai lagi, Dimas melangkah dengan tenang. Ia tahu cerita belum berakhir. Cerita seperti ini mungkin tidak akan pernah benar-benar berakhir. Demikianlah kisah ini berakhir.
Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa setiap perjalanan memiliki rahasianya sendiri dan tidak semua yang terlihat boleh kita ganggu. Tetaplah berhati-hati, terutama saat melangkah di jalur yang tak semua orang berani lewati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.